Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik. Mari sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan senantiasa beranugerah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan. Bahkan banyak Tuhan memberikan berkat kepada kami, kesehatan dan lain sebagainya. Sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, kami mau kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya pasal 10, ayatnya yang ke-4. Saya akan membaca beberapa ayat saja, ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu dan bangsa itu menjadi makanan api, seorang pun tidak mengasihi saudaranya. Pasal 10 ayat 1. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya itu terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan, kembali ke jalan Tuhan, mengakui akan segala dosa-dosa, mengakui segala kejahatan adalah hal yang Tuhan inginkan dari setiap umatnya yang berdosa. Tuhan senantiasa memberikan teguran kepada setiap umat yang sudah melanggar akan perintahnya. Namun seringkali ketika di zona nyaman, ketika merasa di puncak kesuksesan, teguran Tuhan itu tidak lagi dihiraukan. Hal inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel Utara, umat Tuhan, umat yang dikasihi, umat yang dipilih. Namun ketika mereka sudah menjadi bangsa yang besar, ketika mereka di puncak kemakmuran, di puncak kesuksesan, mereka melupakan Tuhan. Para raja-raja, pemimpin-pemimpin tidak lagi hidup setia, tidak lagi hidup taat kepada Tuhan. Mereka dikatakan jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian yang kita baca ini merupakan nubuatan bagaimana Tuhan akan menyatakan murkanya kepada umat yang tidak mau bertobat, kepada umat yang hidup di dalam dosa. Kalau kita perhatikan sampai 4 kali Alkitab berkata, sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Kita dapat lihat di ayat yang keempat yang tadi kita baca. Jadi sekalipun semuanya itu terjadi, murka Tuhan belum surut. Artinya Allah betul-betul murka terhadap umat yang tidak mau mendengarkan akan suara Tuhan. Hukuman Allah terhadap bangsa Israel Utara memuncak dengan dijatuhkannya hukuman yang sangat berat melalui tangan bangsa Asyur. Kerajaan Israel Utara bukan hanya dikalahkan oleh bangsa Asyur, tetapi mereka juga
dibuang ke Asyur karena ketidaktaatan, karena dosa-dosa mereka yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah pembuangan bangsa Israel, kerajaan utara yang akhirnya dibuang ke Asyur karena tidak mau bertobat, mengingatkan kita untuk bersikap peka terhadap peringatan Tuhan. Mari kita senantiasa boleh mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami kegagalan di dalam menjalani kehidupan ini, ketika banyak pergumulan kehidupan, banyak musibah yang kita hadapi dalam hidup, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati kita, mengintrospeksi diri kita. Sungguhkah kita sudah hidup memuliakan Tuhan? Kesediaan memperbaiki diri akan menolong kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Kiranya kita makin dekat, kita makin peka terhadap suara Tuhan melalui doa dan firman, sehingga makin hari kita makin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami di mana Allah adalah Allah yang murka ketika kami umat-Mu hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Bahkan ketika Tuhan sudah menegur kami ya Tuhan, tapi kami mengeraskan hati. Biarlah kami belajar ya Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami terus merendahkan hati kami, minta Tuhan terus senantiasa mengoreksi akan keberadaan diri kami, supaya kami terus disucikan, dikuduskan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.